Halo, selamat malam pemirsa Pojok Bebas Channel. Bersama saya Ardi Fantur di acara Ngalor Ngidul. Kali ini kita tidak asal omong, kita akan ngalor ngidul sejenak bersama dua narasumber saya malam ini. Pak Donatus Nador, selamat malam. Selamat malam. Ada tamu istimewa Pak Marcel Pope. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Nah, pemirsa, kita akan bicara soal eksistensi tarian tradisional di tengah demam K-pop atau K-dance dan Kizomba dance. Ini dua tarian yang tengah populer dan menghipnotis anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial menjadi demam Kizomba dan K-dance. Bagaimana posisi tarian tradisional? Masihkah diminati? Bersama saya sudah ada Pak Donatus Nador. Pak Donatus, kita kaya dengan tarian. Betul. Di Manggarai khususnya itu ada banyak tarian. Menurut yang Pak Donatus lihat, bagaimana sebenarnya minat anak-anak muda Manggarai, Flores terhadap tarian tradisional di daerahnya? Kalau tanya tentang minat kaum milenial ya, mungkin jawaban rata-rata ya, umumnya pasti mereka lebih berhaluan keluar ya, yang sedang mempengaruhi jiwa raga mereka, seperti yang diceritakan tadi, hip-hop ya, Ya. pop dance, kizomba tadi itu. Karena memang dunia ini sudah selebar daun kelor, sehingga apa yang terjadi di sebelah barat dunia ini akan bisa dilihat hanya dengan satu kali klik di YouTube, mereka bisa lihat Di Google. dan sepertinya kalau tidak tahu ragam-ragam Reiki dance itu mereka akan kekurangan ya. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Padahal kalau melihat nilai di balik aksi itu mungkin tidak kalah kalau kita sebut tarian-tarian tradisional kita ya. Di Manggarai itu ada tarian apa aja Pak Donatus? Yang saya ingat yang benar-benar tradisional ya, dalam arti yang dihayati pada saat-saat tertentu. Misalnya ada Kengkang Alu ya, yang mungkin bahasa Rangkuk Alu ya. Yang berikut ya Sae ya, atau Congka Sae. Dua ini saya pikir yang satu tadi Sae itu biasanya dibawakan pada saat-saat pesta besar ya, saat penting sama boja ya, ibu-ibu biasanya turun ke atas ya, Sae. Sedangkan yang satu tadi Rangkuk Alu memang itu tarian tradisional yang langka ya menurut orang tua, tidak boleh dibawakan sembarangan. Dan itu memang di malam hari ya, pada bulan purnama, bulan terang, akan Rangkuk Alu yang ya, ada beberapa alat tumbuk itu yang dipasang di bawah, kemudian dimain sehingga bunyi. Dan di atas alu-alu itu ibu-ibu bergoyang menunjukkan kelincahan. Kalau lincah benar-benar, biar berapa tahap itu alu itu yang dirangkuk-rangkuk itu, satu sebelah sana, satu sebelah sini begini, dia akan lompat seiring itu dan tidak akan kena. Tapi kalau yang salah-salah bisa kakinya kena. Nah, itu. Dan menariknya Pak Donatus, kalau tarian Rangkuk Alu itu ada dua hal yang saya ingat. Yang pertama itu tarian Rangkuk Alu itu bisa menjadi media mempertemukan para gadis dan para pemuda. Jadi itu media untuk mereka saling mengenal satu sama lainnya. Tapi ada hal kedua yang pernah saya tahu, itu tarian Rangkuk Alu itu ternyata punya makna mistis di baliknya. Jadi pernah dulu di kampung saya, sekelompok muda-mudi mereka menggelar tarian Rangkuk Alu itu, kebetulan bulan lagi purnama, ada terang bulan, jadi mereka secara spontan menggelar itu.
Dan ada orang tua yang menegur bahwa itu jangan sembarangan dipentaskan, karena yang menonton itu bukan hanya manusia kayak kita, tapi juga ternyata bisa memanggil para leluhur Ya. untuk datang ikut menonton itu. Sehingga juga mungkin muda-mudi ini tidak tahu ya makna lain dari tarian itu sendiri, tapi orang tua yang sudah secara turun-temurun membawa makna dari tarian itu sendiri tahu benar gitu ya. Jadi itu bagaimana pengalaman Pak Donatus? Ya, memang benar, orang tua selalu menceritakan itu ya, bahwa tarian itu tidak boleh dibawakan sendiri ya, di natas atau di halaman kampung, karena itu bukan malam hari. Di satu sisi itu saya pikir benar, tapi ada yang menarik, saya pikir ya ada nilai pesan tersembunyi sebenarnya, pesan tersembunyi di situ. Karena memang setiap permainan rakyat itu, termasuk Kengkang Alu tadi itu, tarian rakyat ya, memang punya nilai sosial, di mana saat kita beraksi apa saja selalu kontrol sosial ya. Kontrol sosial, dan bagaimana kontrol sosial itu bekerja bisa dengan cerita-cerita mitis itu ya. Cerita-cerita mitis, dan itu membuat kaum muda-mudi takut melaksanakan sendiri. Namanya kaum muda-mudi yang lagi bisa jadi asmaranya sangat tinggi, kalau hanya sendiri-sendiri dan tidak ada kontrol sosial, itu akan berbahaya. kebablasan ya. Bisa masukkan cerita itu, dan sehingga muda-mudi tidak kebablasan dalam beraksi-aksi. Saya pikir di satu situ tadi itu benar ya, benar bahwa ada kaitannya dengan hal-hal yang mitis, karena memang bunyi-bunyi tertentu dalam adat kita selalu dikaitkan dengan leluhur ya, misalnya gendang ya, musim-musim menghadapi seperti yang pernah kita cakapkan, ada penti, ada sandang bata, bunyi-bunyi itu tidak saja dinikmati oleh kita, tapi juga oleh leluhur atau roh-roh yang ambil bagian, termasuk tadi Kengkang Alu, karena bunyi-bunyian itu sangat menghibur mereka juga. Ya, karena itu sudah di tarian tradisional, secara turun-temurun ada. Dan itulah nilai-nilai yang menarik sedikit, sehingga ini bisa dijadikan objek wisata budaya. Tapi bagaimana menarasikan itu yang penting. Ya, Om Pope, bagaimana pengalaman Om Pope soal tarian tradisional di Ende? Nah, kalau di Manggarai itu kan ada penyambutan pejabat dengan tarian. Bagaimana dengan di Ende, Om Pope? Kalau di Ende ya, terutama di kampus saya sendiri di Jupu itu, yang biasanya itu di saat penyambutan pejabat datang, seperti bupati datang, itu mereka bentuk satu kelompok tarian itu, itulah anak-anak muda semua. Tarian itu membentuk suatu rasa cinta terhadap bupati itu tadi. Sebegitu indahnya mereka buat ya, dengan kebadannya mereka itu juga satu makna bahwa tidak hanya mengangkat tangan, itu menandakan bahwa seorang bupati ini benar-benar dia harus memerintah pada rakyatnya itu, memperhatikan rakyat itu sekian rupa, agar tidak melupakan bahwa bentuk suatu kehidupan itu harus seperti itu, makna tujuan itu. Ada juga namanya tarian untuk penyambutan, untuk setiap rumah adat itu saat untuk ganti bubungannya ya. Nah, bubungan mungkin udah itu kan yang alang-alang ya, di kampung biasanya alang-alang itu hubungan itu bisa terjadi setahun sekali, 2 tahun sekali itu biasanya rumah adat biasanya itu. Nah, itu menandakan itu tarian Mandapa. Artinya Mandapa itu juga menarik sebuah minat terhadap muda-mudi juga. Nah, itu juga secara tradisional itu juga memang mengarahkan kepada kehidupan ini, siapa tahu dan muda-mudi ini ada rasa hati ya, jatuh hati di situ. Dia juga menyampaikan juga bahwa di situ mereka mencari pasangan masing-masing di situ. Ada kecocokan juga di situ. Tapi satu sisi juga itu menandakan juga bahwa tidak semantar untuk rumah adat itu.
itu juga menyambungkan sebab tari-tari juga supaya minta kepada leluhur itu agar memperhatikan mereka muda-mudi ini supaya tidak akan lupa dengan tradisi yang lama dari turun temurun ini untuk berjalan terus tidak dilupakan. Mungkin untuk itu mungkin setahu saya seperti itu. Ada hal-hal lagi di Ende ini banyak sebenarnya juga seperti di Manggarai, karena saya sendiri juga tidak begitu mengenal terlalu banyak ke masalah tarian ini ya. Hanya saya tahunya itu ya namanya muda-mudi tarian itu ya paling tidak untuk seperti tadi penyambutan untuk daerahnya, juga penyambutan untuk seperti untuk berganti bunga rumah itu. Selalu ada kepada tarian untuk cari pasangan. Untuk misteri saya tidak begitu paham ya. Seperti apa ini? Jadi masa muda-mudi di Ende masih memiliki cukup minat pada tarian Tari tradisional. Mereka tidak pengaruh dengan tarian-tarian untuk seperti dari luar ya. Iya, Itu hanya sekedar hiburan aja sebenarnya itu. hiburan. Aja. Seperti ya kebanyakan di kampung kami itu selalu mencuri masa tarian-tarian di Nagekeo, Bejamari, tari apa? Seperti Kupang Sajojo itu ya. Banyak hal lah ya itu. Hanya untuk sekedar hiburan ya sebenarnya itu. Tapi untuk tari tradisional itu ya seperti apa? Penyambutan bupati, untuk perubahan untuk pergantian baru hubungan rumah. Hanya di satu Oke. Jadi Pak Donatus, ini menarik bahwa tadi Om Pupe jelaskan kayaknya ada ruang untuk K-dance dan Kizomba, ada ruang untuk tarian tradisional. Ya, satu hal yang menarik untuk tarian tradisional tidak ada koreografi paten ya. Dari segi koreografinya tidak ada yang paten ya. Seperti congkak saya misalnya, itu ekspresinya sangat personal ya. Karena tidak ada guru yang mengajarkan. Oh, kalau apa bergerak. Mungkin belakangan baru Dundundake itu beberapa anak-anak sekolah bisa dilatih koreografi harus sama dan sebagainya. Tapi yang asli itu saya ekspresi pribadi. Jadi pernah mama saya ikut tarian saya. Orang melihat dan tepuk tangan ya. Dia punya gerakan bagus. Ketika ditanya itu apa maksudnya, ternyata dia mengekspresikan diri seperti burung elang ya. Burung elang Mengadopsi dia gerak burung elang. saat dia mendengar musik lalu dia membayangkan aksi burung elang ya, yang memantau mangsanya, kemudian dia bergerak dan apa. Ternyata benar juga. Jadi itu ekspresi secara personal. Tidak ada instruksi oleh guru misalnya, karena tidak ada guru khusus untuk apa. Jadi ekspresi tarian tradisional itu tergantung inspirasi yang membawakan ya. Dia membatinya seperti apa ya. Musiknya sama saja, mengikuti irama musik ya. Dia mau itu enaknya di situ. Jadi sangat merdeka untuk membawakan sebuah tarian saya itu ya. Kemerdekaan dalam berekspresi dengan tarian. Dan bagaimana dia menghayati apa yang mau dia ekspresikan. Kemudian ketika saya SD, ada guru yang mengajarkan, penilik namanya siapa saya lupa ya, dia mengajarkan tarian juga, tapi dia bilang perkenalkan tarian Vela Velu ya, bunga kemiri. Itu dia punya unsur koreografi dan harus gerakannya begitu. Intinya kelembutan, ekspresi tentang alam dan lain sebagainya. Tapi saya itu tadi ekspresi pribadi. Ini menarik ini. Kalau tarian tradisional ada kemerdekaan dalam mengekspresikan geraknya sesuai dengan inspirasinya. Nah, dalam tarian modern seperti K-dance atau Kizomba itu kan punya harus seragam. Rumus-rumusnya seragam. Kiri sama dan lain sebagainya. Iya. Jadi ini terbalik sebenarnya saya lihat. Di tarian tradisional ada kemerdekaan seseorang penari untuk membawakan tarian itu sesuai dengan inspirasinya. Sementara dalam K-dance ada patokan-patokan, ada aturan-aturannya. Jadi sebenarnya muda-mudi, anak-anak muda itu bisa lebih leluasa mengekspresikan dirinya melalui tarian tradisional ketimbang tarian modern. Iya. Karena tidak terpatok pada pola-pola khusus ya. Membawa saya itu kan ekspresi saat
dia dirasuk oleh bunyi gong dan gendang. Nah, dia misalnya apakah Jadi dia itu tadi, seperti jadi burung eh, pipit, seperti pohon yang sedang Ya. melambai-lambai dan lain sebagainya. Silakan. Silakan. Oke, Om Pope, silakan. jadi tradisi ini dari yang saya perhatikan itu yang untuk menandakan itu tadi tradisi ini itu membawa suatu keharmonisan dalam kehidupan kita namanya cinta itu ya, masalah cinta ya, muda-mudi ya sebenarnya itu. Jadi di saat tidak ada guru untuk mengajar mereka, tapi mereka udah melihat inspirasi dari di saat bagaimana di saat saya tari ini nanti niat untuk mendapatkan pasangan nanti untuk ke depan nanti. Itu pendapat tadi itu. Ya, ya, ya. Bisa terjadi juga di sana, bisa orang tua ya, bisa juga, tapi kebanyakan anak muda. Anak muda tuh melihat itu. Dia melihat lirik nih, oh perempuan nih dia selendang ini dia harus tunjuk pada laki-laki. Berarti itu jodohnya. Nah, laki-laki belum juga. Nah, nanti perempuan terima nih, laki-laki ini terima nih. Nah, dia terima tapi dia bukan langsung ke perempuan itu, tidak, dia lari ke Kasih perempuan orang. ini. Oh. Yang dia naksir itu, mungkin dia naksir ya. Nah, sebenarnya juga itu tadi. Nah, dia laki-laki itu tadi. Jadi belum ada ketentuan di sana tuh. Padahal sebenarnya itu kalau kita lihat garis lurusnya itu sebenarnya itu di perempuan itu sebenarnya dia naksir, paling tidak dia naksir laki-laki ini. Artinya sama juga kemerdekaan dalam Kemerdekaan dalam berekspresi. ekspresi tadi itu. Jadi Kemerdekaan dalam memilih Nah. siapa jodoh saya gitu. kalau yang bagi ibu-ibu ini, orang-orang tua ini, mereka semacam memang dari luhur itu memang ini seperti penyambutan dengan masalah ini ada tersendiri bagi orang. Tapi kalau untuk anak-anak muda, mereka tidak pikir sana. Intinya malam ini, hiburan malam ini saya harus mencari pasangan untuk kedepannya nanti itu. Jadi ada beda prinsip ini. Orang tua turun tari dan anak muda turun tari di malam itu. Oke. Beda motivasi. Ya. Oke, terima kasih Pak Pope dan Pak Donatus. Pemirsa Ngalor Ngidul, mencintai tarian tradisional membuat Anda menemukan kemerdekaan dalam berekspresi. Coba bandingkan dengan kebiasaan Anda untuk menari tarian internasional atau modern dance, K-dance atau kizomba. Apa yang Anda dapatkan di sana? Mari cintai tarian tradisional karena di sana kita akan menemukan siapa kita. Sampai jumpa.